Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa nifidin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling indah untuk selalu kita ucapkan selain kalimat pujian dan pengagungan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat kembali menunaikan satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba-hambanya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain yang disebutkan oleh nabinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang selainnya dari sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an, thalabul ilmi faridu ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama kewajiban bagi setiap muslim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kama ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Artinya, tidaklah atau barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, menempuh jalan yaitu berusaha untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Dan tidaklah sekelompok kaum, sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran, saling mengajarkannya di antara mereka, dengan kata lain yaitu belajar ilmu agama. Tidaklah mereka melakukan hal ini kecuali akan turun pada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa, ketenangan hati. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Wa hafathumul malaika, para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebutkan fadailul ilm wa ahlihi, keutamaan ilmu dan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Di antara umat manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman.
hanyalah orang-orang yang beriman. Naam. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman yang selamat dari kerugian dalam hidup ini. Hanya orang-orang yang beriman yang beruntung dalam hidup ini. Hanya orang-orang yang beriman yang selamat dari asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tin, Wat-tini wa zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia pada tempat yang serendah-rendahnya. Diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Allah akan kembalikan dia pada tempat yang serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Nah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu, ulul ilmi, ahlul ilmi, diangkat derajatnya oleh Allah dengan derajat yang banyak. Darajat, darajat itu jamak. Nah, bukan 1-2 derajat. Nah, artinya seorang hamba, seorang manusia, sekedar beriman saja dia sudah berada pada derajat yang tinggi. Dia sudah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang berilmu itu berada di atas orang-orang yang beriman. Derajat mereka itu dengan derajat yang banyak. Diangkat oleh Allah dengan derajat yang banyak, sebagaimana yang dikatakan oleh Habrul Ummah, Turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi SAW, ahli tafsirnya sahabat. Ketika beliau mengomentari ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan derajat yang banyak. Kata Ibnu Abbas, al-mu'minun atau ulul ilmi faqal mu'minina yaumal qiyamah mi'atu darajah. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama itu berada di atasnya orang-orang yang beriman. Tingkatan mereka itu sejauh 100 derajat. 6. Orang-orang yang berilmu, yang menyandang ilmu agama, di hari kiamat, kedudukan mereka 100 derajat di atasnya orang-orang yang beriman. 100 tingkatan di atasnya orang-orang yang beriman. 6. Mabaina kulli darajatain mi'atu am. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, derajat yang berikutnya, itu jarak 100 tahun perjalanan. Jarak 100 tahun perjalanan. Itu baru jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya. Artinya tingkat 1 dan tingkat 2 jaraknya itu jarak 100 tahun perjalanan. Tingkat 2 ke tingkat 3 jaraknya juga jarak 100 tahun perjalanan sampai 100 tingkatan, 100 derajat. Nah, maka betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memilih ahlul ilmi, memilih orang-orang yang berilmu, menyandang ilmu agama, untuk ikut bersama dirinya dan para malaikatnya
dalam mempersaksikan kalimat yang paling agung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim." Allah bersaksi. Allah yang maha tinggi, yang maha besar, di sini bersaksi. Yang maha mulia. Nah, Al-Aziz, yang maha mulia. Nah, bersaksi. Apa yang dipersaksikan oleh Allah sendiri? Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Kalimat la ilaha illallah yang disebutkan kalimat tauhid. Allah sendiri bersaksi tentang dirinya, tentang kemahaesaannya dalam ibadah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, disembah selain Dia. Nah, terus siapa yang bersaksi bersama Allah? Wa malaikatuhu, para malaikatnya. Para malaikatnya. Terus dari kalangan manusia siapa yang ikut bersaksi bersama Allah dan para malaikat dalam mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling agung? Ulul ilmi. Wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menyandang ilmu agama. Mereka yang dipilih oleh Allah menjadi saksi bersama dirinya dan para malaikatnya dalam mempersaksikan kalimat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling yang paling besar. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang merupakan asas Islam yang paling asasi, la ilaha illallah. Kalimat yang merupakan tingkatan keimanan yang paling tinggi, la ilaha illallah. Bagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW yang artinya, iman itu ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling tingginya. Fa'alaha. Wa adnaha, paling rendahnya cabang keimanan, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu juga termasuk bagian cabang keimanan. Paling tingginya keimanan itu ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kalimat ini ra'su kulli taqwa, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la ilaha illallah hiya ra'su kulli taqwa. Kalimat la ilaha illallah itu, kata Ibnu Abbas, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah pokok seluruh ketakwaan. Nah, pokok seluruh ketakwaan. Dia dikatakan seorang itu muslim sampai dia berikrar dengan kalimat ini terlebih dahulu. Nah, ini kesimpulannya Islam, misi dakwah para nabi, tujuan manusia diciptakan, pengesahan Allah dalam ibadah la ilaha illallah. Nah, dalam mempersaksikan kalimat yang paling agung ini, Allah memilih para malaikatnya dan memilih ahlul ilmi untuk ikut mempersaksikan kalimat yang paling agung ini bersama dirinya. Al-Imam Ibnu Juma'ah Al-Kinani dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau mengomentari ayat ini. Kata beliau, pada Allah Subhanahu wa taala binafsihi. Dalam ayat ini Allah memulai dengan dirinya sendiri, menyebutkan urutan yang bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah. Allah mulai dengan dirinya sendiri, bada binafsihi. Menyebutkan urutan pertama yang bersaksi dirinya sendiri. Wa thanna bi malaikatihi, menyebutkan urutan kedua yang ikut bersaksi bersama dirinya, para malaikatnya. Wa thallatha bi ulul ilmi. Dan menyebutkan pada urutan ketiga
ulul ilmi. Ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu agama. Wa kafa bidzalika syarafan wa fadlan wa nablan. Kata beliau rahimallahu taala, ini sudah cukup sebagai satu kemuliaan, satu keutamaan, satu kehormatan bagi ahlul ilmi. Sudah cukup. Nah, sudah cukup ketika Allah memilih mereka, tidak memilih yang selainnya. Nah, tidak memilih al-muluk, para raja, para penguasa dunia. Nah, tidak memilih para agnia, para pemegang kunci-kunci perbendaharaan dunia dari kalangan para saudagar. Nah, bukan itu yang dipilih oleh Allah untuk ikut bersaksi bersama dirinya dan para malaikatnya. Nah, yang dipilih oleh Allah adalah hanya ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Nah, ini sudah cukup sebagai kemuliaan, keutamaan, dan kehormatan bagi mereka ahlul ilmi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama ini adalah cahaya. Cahaya bagi manusia dalam mengarungi kehidupan dunia. Cahaya. Manusia dalam kehidupan dunia, mereka sedang safar, sedang dalam perjalanan pulang menuju pencipta mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un bahasanya. Nah, sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kita akan kembali. Jadi kita menghabiskan detik-detik, menit, hari-hari, bulan, tahun dalam hidup ini, itu kita sedang berjalan kembali kepada pencipta kita. Sedang dalam perjalanan. Hanya manusia dalam perjalanannya menuju penciptanya, waktu yang mereka gunakan itu berbeda. Ada yang kembali kepada penciptanya hanya dalam waktu 1 bulan, artinya dia sudah mati. Sudah sampai dia. Sudah kembali. Ada juga yang 1 tahun. Ada juga yang sampai 10 tahun. Ada juga 20 tahun. Macam-macam manusia. Hari-hari yang kita habiskan dalam hidup ini, yang kita lewati, itu hakikatnya waktu yang kita gunakan dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia dalam perjalanan ini itu sangat butuh cahaya, sangat butuh petunjuk. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, guru besar Imam Syafi'i, juga guru besar Imam Ahmad bin Hanbal, pernah memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Waqi' Ibnul Jarrah Abu Sufyan Ar-Ruwasi Al-Kufi, ulama kota Kufa di Irak. Di mana nasihat beliau diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam 2 bait syair. Nasihat beliau kepada Imam Syafi'i, nasihatnya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam 2 bait syair. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, syaqautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam anna al-ilma nur wa nurullahi la ya'tihil asi. Kata Imam Syafi'i dalam pengaduannya kepada Imam Waqi', kata beliau, syaqautu ila Waqi', aku mengadu kepada guruku Waqi', su'a hifdhi, tentang jeleknya hafalanku. Yaitu hafalanku yang tadinya kuat. Sejak kecil terkenal Imam Syafi'i, beliau hafal Quran umur 7 tahun. Hafal Muwatta Imam Malik umur 10 tahun. Kitab hadis
Nah, kumpulan hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Imam Malik, di umur 10 tahun beliau sudah hafal. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik. Nah, kuat hafalannya. Pada satu masa, tiba-tiba hafalannya, nah, jelek hafalannya. Beliau adukan hal ini kepada Imam Baqi. Aku mengadu kepada guruku Baqi tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau memberikan bimbingan pada aku untuk meninggalkan maksiat. Nah, lalu beliau berkata, fa'alam annal ilma nur, wa nurullahi la ya'tihil ahsi. Ketahuilah wahai Syafi'i, bahwa ilmu agama ini adalah cahaya. Cahaya. Nah, ilmu agama ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan datang kepada orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat. Ilmu ini cahaya. Cahaya yang kita gunakan di dalam mengarungi kehidupan dunia, dalam perjalanan pulang kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu cahaya. Kebodohan adalah kegelapan. Kegelapan. Kejahilan terhadap ilmu agama, itulah kegelapan yang sesungguhnya. Seorang yang hidup dengan ilmu agama, terang jalannya dalam mengarungi dalam kehidupan dunia, terang jalannya kembali kepada pencipta terang. Itulah orang yang berilmu. Orang yang jahil terhadap ilmu agama, dia dalam kegelapan yang sesungguhnya. Nah, dia hanya meraba-raba berdasarkan perasaannya, berdasarkan isi otaknya. Nah, oh sepertinya ini bagus. Menurut hemat saya, kayaknya bagus ini, kayaknya. Menurut saya, nah, dia berjalan di atas kehidupan dunia tidak dengan petunjuk, bukan dengan cahaya, dia hanya meraba-raba. Bagaimana si orang yang berjalan dalam kegelapan? Yang berjalan dalam kegelapan. Nah, dia hanya meraba-raba dan sangat memungkinkan dia terjatuh dalam got, dia terjatuh, nah, dia injak ular misalnya, atau dan sangat, nah, memungkinkan dia tersesat. Kenapa? Gelap, tidak tahu jalan. Itulah manusia yang hidup dalam kejahilan terhadap ilmu agama, padahal dia sangat butuh cahaya dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ilmu ini cahaya yang menerangi hidup seorang hamba di dalam kehidupannya, sehingga dia apa saja yang dia ucapkan, nah, di atas petunjuk. Nah, kenapa? Dia berilmu. Nah, tangannya bergerak di atas petunjuk, di atas ilmu, di atas cahaya itu. Tidak hanya sekedar meraba-raba, tidak hanya sekedar menggerakkan tangannya. Kakinya melangkah, itu di atas ilmu, di atas cahaya. Nah, kakinya melangkah, benar langkah-langkah kakinya. Nah, matanya di atas ilmu, sehingga tidak memandang kecuali yang halal, kecuali yang boleh, tidak memandang kepada yang haram. Telinganya di atas ilmu, di atas cahaya. Ilmu ini cahaya. Ilmu ini cahaya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mengungkapkan dengan ungkapan yang lain, bahwa hajatun nas ilal ilm, kebutuhan manusia terhadap ilmu, asyad, itu lebih daripada sekedar kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Nah, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama, nah, itu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Nah, kalau seorang yang sedang dalam perjalanan, jelas dia butuh kekuatan. Butuh apa? Butuh kekuatan, kan, butuh makan, istirahat dulu, perjalanan jauh, istirahat makan siang, nah, sore, atau malam, menjelang malam, istirahat dulu, makan malam, pagi mau melanjutkan lagi perjalanan, makan lagi. Ya, 2 kali atau 3 kali sehari. Butuh kekuatan. Nah, butuh kekuatan.
kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Artinya, kekuatan ilmu itu lebih kita butuhkan daripada kekuatan yang terlahir karena makanan. Nah, kekuatan apa yang terlahir karena makanan? Kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani, jasad kita. Nah, kekuatan apa yang terlahir dari ilmu? Dari kekuatan ilmu. Kekuatan rohani. Nah, kalau rohani seorang sehat, kuat, maka jasadnya akan terkontrol di atas cahaya. Nah, dan tanda sehatnya rohani seorang ketika dia diisi dengan ilmu agama. Nah, seorang butuh makan 2 kali atau 3 kali satu hari. Lebih dari itu kadang sudah tidak sehat. Kalau makan sampai 5 kali. Nah, apalagi kalau sudah umur-umur 40. Nah, umur 50. Makan nasi saja karena segini saja. Perkuat di lauk, perkuat di sayur. Nah, buah-buahan. Ya, cuma 2 kali satu hari. 3 kali. Paling kuat. Nah, lain-lainnya ya camilan-camilan. Kalau ilmu agama dibutuhkan oleh manusia setiap saat. Dimanapun dia berada, dia butuh ilmu agama. Laulal ilm lakana naskal bahaim. Seandainya bukan karena ilmu agama, maka manusia akan seperti binatang ternak. Binatang ternak. Nah, balhum atol, bahkan mereka lebih parah daripada binatang ternak. Tapi karena ilmu agama manusia, berada di atas kemuliaan. Tidak hanya memperturutkan hawa nafsunya. Seorang bujang butuh ilmu. Seorang gadis butuh ilmu. Dia berada di rumahnya, dia butuh ilmu. Dia keluar dari rumahnya, butuh ilmu. Dia masuk rumahnya, butuh ilmu. Sampai masuk keluar WC, butuh ilmu. Mau tidur, butuh ilmu. Bangun tidur, butuh ilmu. Dalam setiap saat dia butuh ilmu. Baik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan dirinya, keyakinannya, atau yang berkaitan dengan ibadah, amaliyah, ucapan, perbuatan, butuh ilmu. Tidak keluar dari mulutnya satu kata kecuali dia butuh ilmu. Betapa banyak orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan atau kalimat-kalimat yang itu adalah kebidahan dalam kondisi dia tidak sadari bahwa itu syirik, itu bid'ah. Itu apa? Bid'ah. Kenapa? Tidak berilmu. Tidak berilmu. Betapa banyak kaum muslimin, tidak usah bicara orang-orang kafir. Kaum muslimin, muslim dia. Tapi amalannya Masya Allah syirik. Syirik besar. Ada yang menyembelih persembahkan kepada selain Allah. Anaknya sakit, pergi minta di kuburan kakeknya. Tersendat sedikit rezekinya. Pergi ke dukun dan seterusnya. Rezekinya lancar, rezekinya tersendat, tidak lancar, dukun. Dukun. Itu banyak di kalangan kaum muslimin demikian. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam kondisi tidak menyadari. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kurangnya ilmu. Dalam kegelapan. Setiap saat kita butuh ilmu. Setiap saat kita butuh ilmu. Dimanapun kita berada butuh ilmu agama. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kita butuh ilmu agama. Butuh ilmu agama. Kita berbicara butuh ilmu, kita diam juga butuh ilmu. Kenapa?
Tidak boleh seorang diam terhadap kemungkaran. Tidak boleh. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan kekuatannya, tangannya, maka dengan mulutnya, dengan lisannya. Dia tegur. Tentunya dengan adab. Nah, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu lagi dengan lisannya, maka dia ingkari dengan hatinya. Wadzalika dhaful iman, tapi itu selama-lama iman. Kita bicara, tidak diam, kita berbicara, itu tingkatan iman yang kedua, bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Kemungkaran itu dirubah dengan tangan. Dengan apa? Dengan tangan. Nah, kalau tidak mampu, baru turun pada tingkatan kedua, yaitu dengan lisan. Cuma bisa bicara. Ya, kalau dia ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, mau dia apa? Sampai di situ saja kemampuanku. Nah, yang paling lemah hanya bisa dongkol dalam hati. Cuma bisa diingkar dengan hati, tidak bisa bicara. Nah, tidak bisa bicara. Asalnya seorang mukmin itu berbicara. Tidak boleh dia diam terhadap kemungkaran, itu asalnya. Nah, seorang mukmin dia berbicara butuh ilmu, dia diam butuh ilmu. Dia bergerak butuh ilmu. Nah, kakinya melangkah, dia butuh ilmu. Di mana dia langkahkan kakinya? Itu butuh ilmu. Banyak orang-orang melangkah pada tempat-tempat yang haram dengan kondisi dia tidak tahu kalau itu haram. Kakinya dia langkahkan kakinya. Nah, tangannya bergerak, dia butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Nah, hatinya, lebih lagi. Hati. Dibutuhkan ilmu. Agar hati itu selamat. Agar hati itu selamat. Selamat dari apa? Dari keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, kepercayaan-kepercayaan yang batil yang tidak ada dasarnya. Nah, pamali-pamali dan seterusnya. Sedih-sedih pamali, sedih-sedih pamali. Kenapa bisa banyak pamali? Tidak ada ilmu. Kurangnya ilmu. Nah, maka kewajiban bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, belajar ilmu agama. Seorang bujak akan gelap hidupnya kalau dia tidak belajar ilmu agama. Nah, seorang gadis akan hidup dalam kegelapan. Nah, kalau dia tidak belajar ilmu agama. Seorang bapak dalam rumah tangga, nah, rumah tangganya akan gelap kalau tidak membimbing anak istrinya dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Seorang yang sudah tua, nah, gelap hidupnya kalau dia tidak berilmu. Tidak berilmu. Nah, ilmu agama adalah cahaya dalam hidup kita. Ilmu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Ilmu khairun minal mal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada harta. Kenapa kata Ali? Ali ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu. Ilmu menjagamu. Kalau kamu punya ilmu, ilmu dia jaga kamu supaya apa? Supaya tidak terjatuh dalam haram, matamu terjaga. Dia jaga kamu, dia jaga matamu supaya tidak memandang yang haram. Dia jaga telingamu supaya tidak mendengarkan yang haram. Dia jaga mulutmu supaya tidak sembarang bicara. Dia jaga kakimu supaya tidak sembarang melangkah. Kenapa? Sudah punya ilmu. Dia jaga tanganmu supaya tidak sembarang memegang. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu agama menjagamu, sedangkan kamu harus menjaga harta. Kalau harta harus dijaga, ya, udah capek-capek dicari, ternyata harus dijaga lagi. Luar biasa. Mending kalau harus dijaga tapi dalam kondisi tenang, tapi kalau dijaga juga ternyata dalam kondisi was-was, penuh dengan rasa takut. Akhirnya harus rumah harus permanen. Harus apa? Harus permanen. Jendela rumah harus ada
lapisan besi lagi di dalam jendela. Nah, sudah ada demikian, pagarnya harus tinggi, pagar keliling. Nah, sudah ada pagar keliling, oh kayaknya harus CCTV lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Demi untuk menjaga yang sudah dicari. Sudah CCTV, kayaknya harus ada pos pos satpam. Sudah ada pos satpam, oh harus ada anjing herder lagi. Kalau pencuri dari jauh dia sudah menggonggong. Luar biasa. Itu harta. Nah, kamu harus menjaga harta. Kalau ilmu menjaga kamu, ya jaga. Ya jaga pemiliknya supaya tidak lari ke kiri dan ke kanan. Supaya tidak jatuh dalam got. Nah, kenapa cahaya? Kalau harta, ya kamu yang harus jaga dia. Ya bikin capek kita. Itu harta. Kita yang cari, kita yang jaga dia. Beda ilmu. Kalau ilmu antum cari, memang capek. Tapi ilmu yang akan jaga kamu. Dia jaga kamu di dunia supaya tidak tersesat, tidak terjatuh dalam kesyirikan, kebidahan, dosa-dosa. Dia jaga kamu di alam kubur. Dia terangi jalan dalam di alam kubur. Dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia jaga kamu dan menyebabkan kamu masuk surga. Mencarinya saja bisa menyebabkan seorang mudah masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan berusaha untuk mencari ilmu agama, Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Menuju surga. Bagaimana kalau dia sudah dapat ilmu? Nah, alhamdulillah dia diberikan juga kekuatan pemahaman terhadap ilmu sehingga dia menjadi ulama, dia menjadi pengajar ilmu. Nah, diajarkan kepada manusia, itu menjadi amal jariah juga baginya. Amalan yang tidak pernah putus. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Nah, anak Adam itu kalau sudah mati, seluruh amalannya sudah putus. Apa amalannya? Contohnya misalnya, sholatnya. Sholatnya sudah putus demi pahalanya. Kenapa dia tidak sholat lagi? Sudah mati. Puasa Ramadannya sudah putus nih. Bahkan kalau dia punya utang puasa, bukan hanya putus, dia berutang, digantikan oleh walinya. Man mata wa alaihi syiyam, soma'an walihu, dalam Sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia punya utang puasa, maka walinya mempuasakan dia, menggantikan utang puasanya. Boro-boro mau dapat pahala lagi, pahala puasa. Yang ada malah walinya yang gantikan puasanya. Haji tidak ada lagi pahala haji. Kenapa? Dia sudah mati. Terus apa yang masih terus dia dapatkan pahalanya? 3 kata Nabi. Di antaranya berapa? 3. Jika mati anak Adam, maka seluruh amalan ibadahnya sudah putus. Kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama yang bermanfaat, yang dia ajarkan kepada manusia. Nah, betapa banyak pahalanya Imam Bukhari. Ilmunya masih terus dipakai. Seorang membaca hadis sedikit-sedikit diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ilmunya. Betapa banyak pahalanya para ulama-ulama kita. Betapa banyak ilmunya, amalannya, pahalanya para ustadz yang mengajarkan ilmu. Itu tidak akan pernah putus. Yang kedua, sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Selama masih digunakan sedekah tersebut oleh manusia, maka dia dapat pahala walaupun dia sudah mati. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan dia. Selama anak ini masih hidup mendoakan orang tuanya, dia terus mendapat pahala. Aliran pahala walaupun dia sudah dalam kuburannya. Dalam kuburannya. 6. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. 6. Itu termasuk dalam 3 amalan seorang hamba yang tidak akan pernah putus pahalanya. 6. Walau alam bisawab, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada malam hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk
tidak bosan-bosannya hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, di majelis-majelis ilmu, jasad kita butuh nutrisi, butuh nutrisi, butuh gizi. Tapi nutrisi yang dibutuhkan oleh rohani itu lebih penting daripada yang dibutuhkan oleh jasad. Nah, banyak manusia memperhatikan kesehatan badannya, tapi tidak memperhatikan kesehatan rohaninya. Apa nutrisinya rohani? Ilmu. Ilmu dan ibadah, amal soleh. Ngamalan ilmu. Itu nutrisinya. Dia menjadikan rohani itu selalu sehat. Nah, orang berbicara tentang kesehatan kan, kesehatan apa? Kesehatan jasmani, Ji. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu materialis itu. Nah, belum tentu tubuhmu sehat, tapi jiwamu sehat. Betapa banyak orang yang tubuhnya sehat, ternyata jiwanya crosslet, tidak sehat, selalu galau. Bahkan salah satu sumber terbesar penyakit, nah, tidak sehatnya jiwa. Tidak sehatnya jiwa. Dan kesehatan obat dari penyakit jiwa yang paling besar adalah ilmu agama. Wasifa'un liman fis sudur. Al-Quran yang merupakan sumber ilmu agama, itu obat penyakit yang ada dalam dada. Penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit jiwa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.